Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa litabul balaya wa limusannif fi hadzal kitab. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Al-Imran 100-101. Artinya, hei orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti, mentaati segolongan dari orang-orang yang diberi kitab, yakni jika kamu nuruti golongan dari kaum Yahudi Nasrani, yaruddukum, mereka orang-orang Yahudi Nasrani itu menginginkan kepada kalian kafirin, supaya kamu kafir ba'da imanikum, setelah iman kalian. Ini Pak, jadi nak diterjemahkan ngoten. Jadi mereka yaruddukum ba'da imanikum kafirin, mereka menginginkan setelah keimanan kamu menjadi kafir. Jadi orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu tidak henti-hentinya mereka berupaya supaya orang-orang Islam, orang-orang beriman itu keluar dari agamanya. Dan ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran begitu. Bahkan di dalam ayat yang lain kan, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai apapun orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak ridho sehingga mereka mengikuti, sehingga orang-orang beriman mengikuti agama mereka. Yahdaru tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minina an ayyati ta'ifatun min ahli kitab alladziina yahsuduna al-mu'minuna 'ala ma atahumullah min fadli. Jadi Allah memberi peringatan kepada hamba-hamba orang beriman supaya menjauhkan diri dari mentaati orang-orang ahli kitab, karena orang ahli kitab itu iri dengki kepada orang-orang yang beriman
terhadap anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman, serta Allah memberikan kepadanya utusannya, yakni Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya mulai dulu dendam kesumat karena mereka pengen Nabi akhir zaman itu dari golongan mereka, dari Bani Israel. Ternyata Allah pilih yang jadi Nabi akhir zaman itu Bani Ismail, yakni beliau Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memberikan kemuliaan yang spesifik. Umat akhir zaman ini diberi kemuliaan yang demikian tinggi, melebihi kemuliaan umat-umat terdahulu. Makanya mereka ini. Jadi umat akhir zaman ini diterangkan di dalam kitab mereka juga diberi kemuliaan oleh Allah. Jadi Allah sampaikan di dalam kitab Zabur yang artinya kurang lebih, wahai Daud, akan aku utus setelahmu nanti seorang nabi namanya Ahmad atau Muhammad, yang mana aku tidak akan pernah murka kepadanya selama-lamanya, kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Aku ampuni dia sebelum dia berbuat dosa, dan aku berikan kepadanya satu umat yang aku sayangi, umat yang aku rahmati. Jadi umat akhir zaman ini umat yang disayangi oleh. Aku haramkan seluruh para nabi, para rasul untuk masuk surga sebelum Muhammad atau Ahmad itu memasukinya. Demikian juga aku haramkan umat-umat terdahulu masuk surga sebelum umat Muhammad ini masuk ke dalam surga. Awake dhewe teko dhisik tapi teko keri tapi mlebu di surga ning dhisik dhewe. Niki ngoten. Tapi hati-hati nggih, Pak. Mlebu neraka niki dhisik. Jok seneng sih niki. Mlebu neraka niki dhisik dhewe. Urung wis guyu dhisik ya. Ya konsekuensinya Pak. Ya Allah. Nah ini umat akhir zaman ini kemuliaannya begitu. Jadi seluruh nabi rasul tidak boleh masuk surga sebelum Kanjeng Nabi Agung Muhammad masuk surga. Umat ini juga begitu, umat-umat terdahulu suruh ngenteni, umat akhir zaman memasuki surga. Kemuliaannya sama. Aku berikan kepadanya nanti. Jadi umat itu amalan fardu sebagaimana amalan fardunya para nabi, para rasul, dan aku berikan kepada umat itu amalan sunnah sebagaimana sunnahnya para nabi, para rasul. Jadi termasuk jadi umat akhir zaman itu diberi tugas oleh Allah sebagaimana tugasnya para nabi dan para rasul. Umat terdahulu enggak ada kewajiban dakwah, tapi umat akhir zaman ini diberi oleh Allah tambahan, yakni kewajiban dakwah. Jadi aku sederhanakan, aku ringankan beban mereka. Umat akhir zaman itu diringankan Pak bebannya. Jangan lo biar Isra Mi'raj ceritane diwehi kewajiban sholat 50 waktu. Diskon enggak tanggung-tanggung Pak. Diskon biasanya 10%, ini diskonnya 90%. Enggak ada 5 waktu. Bayang disederhanakan. Masya Allah, diringankan bebannya oleh Allah SWT. Karena umat ini memiliki tugas yang mulia, yakni tugas
berdakwah demi tugas yang besar, misi yang besar, kewajibannya itu disederhanakan oleh Allah. Masya Allah. Tetapi kata Allah di dalam kitab Zabur itu, nanti umat akhir zaman cahaya yang terpancar di rumah muka mereka seperti cahaya yang terpancar di rumah muka para nabi, para rasul. Syaratnya yaitu amalan fardunya dijalankan, amal sunnahnya dijalankan, menjalankan tanggung jawab agama, berdakwah. Makanya kita niku tembung di mawon dakwah. Gak kudu ceramah dakwah. Jenengan nang kantor. Wae azan ayo ning masjid budal niki mun dakwah. Dakwah niku aja-aja. Nah ngeten iki mulang nggih. Niki mualim nggih. Jadi kita mulang, nak mulang niku ya kudu ngerti ilmune, tapi nak dakwah masih mboten ngerti ilmune kita tetap wajib. Ayo, soalnya aja-aja. Ayo andang-andang penduren, ayo penduren. Gak perlu ngerti ilmune masak. Sing penting kono kan engko masakane wis ono wis cepak. Undang-undang penduren ngenteni dadi chef ya gak sida penduren. Kaya wong ngajak bal-balan. Ayo bal-balan. Gak kudu ngenteni dadi Ronaldo di sini. Makanya kita ini kewajibannya sebagaimana di dalam surat Al-Asr, itulah orang-orang beriman umat akhir zaman tanggung jawabnya niku wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Papat niku. Tanggung jawab dakwahnya 2 ayat. Tanggung jawab iman ya. Iman, amal soleh, taat Allah, taat Rasul. Ini 2 ayat. Nah, dakwah spesifik ini ayatnya 2 ayat menunjukkan tanggung jawab besar dari umat ini. Nah, dengan tanggung jawab inilah umat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ojo bosen-bosen ngelekno. Khususnya nak tenggriya. Nggih, jenengan nilainya dakwah, kewajiban dakwah di rumah. Wae subuh, anake ditangekne le subuh. Wis to sampai aja iku bendina gugah wis gak tak gugah jarno ora ngoten. Sampai mate. Sampai mate dhisik anake dhewe sing mate. Ajak terus. Ngoten. Wae azan, wis azan ayo budal bareng ning masjid. Cok keliru anake diurak-urak ning masjid, bapake udut ning omah yo. Itu. Masyaallah, sono. Yo ngugah, yo ngajak, yo langsung nuntun budal, ngoten memberi contoh. Iku ngoten. Masyaallah. Itu dakwah di dalam lingkungan keluarga, dari mulai yang fardu termasuk dakwah amal-amal sunnah di rumah. Nak mangan, mulai cilik diajari makan pakai tangan kanan. Niki mbak-mbak ketoke sepele Pak, tapi ternyata banyak sekali. Terutama nak mangan mungkin tangan tengah ngombe Pak, sing sering niku. Dengan tinggal nah itu acara-acara prasmanan dengan sawah. Rata-rata ngombe do gawe tangan iki, wong ngadep bisa. Nah, makane nek prasmanan ya golek lungguh. Kula nek undangan prasmanan ora nek lungguh kula mung tak jikuk sing iso tak saki langsung metu kok. Pokoke ora ngesaki mie ngono. Rawone tak sai ora keneng. Apa sing terus tak saut iso tak sai tak go metu langsung
Ngoten mawon. Tapi tak delok ketoke kok enek lungguhan ya terus saut piring langsung golek lungguh ngoten. Soale Kanjeng Nabi dawuh la tashrabanna ahadukum qaiman. Jadi sungguh-sungguh janganlah kamu minum dalam posisi berdiri. Niku lho hadis niku tegas la tashrabanna. Niku lho sungguh-sungguh janganlah kamu minum dengan berdiri. Nah ini mangan ngadeg ngombe ngadeg ya kaya sapi. Ya ta. Saniki wong lho dimenungsane gak gelem njaluk dikewano. Ini tuh wis wala-walike jaman. Niku jadi amal-amal sunnah. Nanti meningkat lagi kita dakwah di rumah kita ini di atasnya amal sunnah itu akhlak. Anak diajar sabar, anak diajari ikhlas, anak diajar ridho, diajari menghormati orang yang lebih tua, diajar menyayangi yang lebih muda. Termasuk yang kemarin kita ngaji, anak diajari sifat berbagi, biasa memberi, berbagi. Termasuk anak diajari lebih tinggi lagi sifat ihsan kalau mampu. Jadi dia siap berkorban walaupun dia sendiri dalam keadaan membutuhkan demi saudaranya, demi paling minim kalau di rumah ya antar anak, antar istri. Mulane wong tua niku nyontoni ya, iya. Nek panganan enak disekno anake sampeyan. Dilatih seperti itu. Itu akhlak, Pak. Jadi pendidikan di dalam rumah tangga kita memberi contoh pada keluarga itu bagian dari dakwah kepada ahli keluarga. Pun itu dengan dakwah itulah umat ini dimuliakan oleh Allah dan dicemburui oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka mangkel, akhirnya mereka berupaya sedaya upaya mereka untuk mengeluarkan umat Islam dari agamanya. Dan ini bukan hari ini saja. Dikira misionaris berupaya untuk mengkristenkan atau mengyahudikan orang Islam zaman sekarang. Zaman Kanjeng Nabi loh ada. Zaman Kanjeng Nabi itu ada. Ada sahabat nih Pak dihukum karo Kanjeng Nabi. Soalnya gak gelem melok berjuang. 3 orang sahabat. Ada Ka'ab bin Malik, ada Hisham bin Umayyah, kemudian ada Murarah bin Rabi. 3 orang sahabat. Ini tidak berangkat ke Tabuk. Nabi menyuruh sahabat untuk berperang ke Tabuk. 3 orang sahabat. Sing siji niku Ka'ab bin Malik niku bukan kok dia enggak mau berangkat, Pak, menunda-nunda keberangkatan. Ditunda keberangkatan. Akhirnya aku kan duwe kuda yang paling cepat. Iku jadi rombongan ben budal dhisik aku kok nyusul. Makane mana enek ngeten iki, Pak. Sampeyan budal dhisik aku kok nyusul. Oke. Oke. Dijak pengajian ngono. Sampeyan budal dhisik, aku katene nyusul. Wis oke. Pokoke nek kebagusan ngoten niku. Niku ket piye? Soale niku tipu daya setan. Engko ditunda ngosek. Wis ngosek lho. Alah ngosek nek ngosek. Akhire tanggung ning kono wis buyar paling. Niku ditunda. Ajeng teng nggene musala ngeten adan niku lho nggih ngoten. Ditunda sik aku tak ngombe dhisik.
Bareng gawe wedang panas lho. Wis tak enteni adem dhisik. Bareng enteni adem. Lho, cucu-cucu wis krungu wis entek paling wis bar salam kae. Oh wis gak sido. Niku ngoten, niku penyakite setan nggodha menungso ngoten niku jangan ditunda-tunda. Itu gak ben maning. Kemudian nak Hilal bin Umayyah niku lembut kenten itu mergo keluarga dari kampungnya datang. Dari kampungnya datang. Terus sing sitoke niku Murarah bin Rabi mergo pas panen. Panen kurma sibuk karo ngurusi engko sik tak urus panenanku dhisik. Mari ngono aku lak nyusul. Panenanku mumpung akeh. Soalnya kalau rata panen saya rusak. Akhirnya ini 3 orang dihukum oleh Nabi, Pak. Begitu pulang dihukum itu tidak diajak bicara sama Nabi selama 40 atau 50 hari begitu. Salam saja enggak dijawab. Pada posisi seperti itu, Pak, misionaris Nasrani datang. Misionaris. Oh, makanya orang misionaris Nasrani itu datang. Makanya kamu jangan ikut Muhammad, soro melok Muhammad itu. Ayo melok aku, kamu tak muliakan, kamu tak jadikan pimpinan di kampung ini, di negeri ini. Kamu akan saya hormati, enggak direndahkan, enggak dihinakan seperti kamu saat ini. Ka'ab bin Malik krungu omongane wong Kristen ngono iki Pak, langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang Nasrani datang kepada orang Islam ketika orang Islam ada masalah iki ora zaman saiki tok. Mulai zaman Kanjeng Nabi pun enten. Mulane niki Allah meling kepada kita, meling ning gone sahabat. Wong-wong iman nak kon nuruti karo wong Yahudi, wong Nasrani, mereka itu pasti mengajak kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Artinya mengajak kamu murtad. Hati-hati. Hati-hati. Dan Allah sampaikan ini farikon ya, farikon itu satu kelompok. Farikon minal ladina, jadi satu kelompok di dalam ya orang Yahudi, orang Nasrani ya enggak semua, Pak. Ada orang Yahudi, orang Nasrani yang pasif juga ada, dan dia enggak ngerecoki, enggak itu juga ada. Artinya ini enggak semua. Sebagian dari orang Yahudi, sebagian dari orang Nasrani itu getol sekali. Getol sekali untuk mengajak kalian untuk menyelamatkan domba-domba yang sesat. Pedus saja. Lah kurang ajar awak dhewe wedhus ngono sampean melo. Aja melo lah. Ngoten nggih. Makane niki dipesen betul-betul kali Gusti Allah, jangan mengikuti mereka. Dan ajakan mereka itu halus, nggak langsung diajak itu loh, nggak langsung. Kadang ayo diajak pesta dulu, ya, makan dulu, ya, seperti itu mereka. Sampai yang seperti ngaji-ngaji yang lalu, engkau wis dekat. baru mereka kadang-kadang diumpani Masya Allah. Nah, diumpani panganan ya, kadang diumpani wong wedok, wah salam wis, oke kelepek ngeten iki. Nggih, sing wong wedok ya diumpani wong lanang ya, kelepek ngeten iki. Mulane hati-hati Pak, jangan sekali-kali menggadaikan keimanan kita ini hanya demi harta, takhta maupun wanita.
habis. Ingatlah kehidupan di akhirat itu adalah kekal abadi selama-lamanya. Orang yang paling bodoh ya orang yang membeli kemuliaan dunia dengan kemuliaan akhirat. Wong goblok. Ya napa? Soalnya kehidupan dunia niki kan semu watamur gana. Nek sampean sugih duit paling pirang tahun? 70 tahun, 80 tahun. Ya nak teko. Tapi nak sugih di akhirat itulah selama. Wong sak sugih-sugih ning donya niki lho, Pak. Nah, umur swidak iki lho wis gak iso menikmati sugih. Duwe kasur sing wempuk regane 20 juta iku lho. Turu ya wis gak iso. Di bojo wis umure 80, bojone umure 17. Gak kuat isan lah. Ngreweli isan. Gak iso lah nikmati itu, Pak. Di dunia ini kita ini gak akan bisa menikmati. Kenapa? Karena struktur tubuh manusia itu semakin lama semakin lemah. Karpe iki wakeh tapi gak ditunjang karo fisike. Mulane tiwas ngiler tok. Pengen mangan enak ngoten nggih. Padha wae, Pak. Jenengan sing umur-umuran niki lho termasuk kula barang niki ya Allah. Mampu iki dipeciti kali Pak Hadi ya. Kolesterol kabeh ya. Makan gitu. Ojo mangan enak. Waduh. Ya ngoten niku, Pak. Umur-umur kula mawon wis gak oleh mangan enak kok. Soalnya rezekine wis entek, rezeki enak iki lho wis entek. Akhirnya ya wis lah mangan-mangan bote ngono ae gak. Nggih. Lah niku Bapak Ibu. Jadi kita jangan tukar Pak kemuliaan kampung akhirat itu hanya dengan untuk mencari secepis kenikmatan di dunia yang sangat-sangat semu. Jangan. Bahkan Allah pesan lagi ini termasuk pesan lagi ayat berikutnya. Tapi sebelum ayat berikutnya niki firman Allah ya di dalam banyak ya Allah berpesan kepada orang beriman supaya jangan mengikuti bujuk rayunya, tipu dayanya orang-orang kafir. Ini di dalam surat Al-Baqarah 109 wattakatsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Jadi kebanyakan dari ahli kitab sangat berambisi untuk mengembalikan kamu, memurtadkan kalian. Mimba di imanikum setelah iman kalian kufaron mengembalikan kepada kafir. Jadi memurtadkan kalian. Mereka sangat berambisi untuk memurtadkan kalian. Kenapa? Hasadan karena mereka iri dan dengki min indi anfusihim dari sisi diri mereka. Masya Allah. Itu Pak jelas mereka iri dan dengki pada orang beriman. Itu begitu. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 100 intutiu fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kemudian dipertegas lagi ayat berikutnya wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana kalian menjadi kafir sedangkan kalian dibacakan atas kalian ayat-ayat Allah dan bersama kalian utusan Allah. Ini Pak. Ini apa namanya? Wa kaifa ini. Gimana mungkin
orang sudah dibacakan ayat Allah dan Rasul bersama dengan mereka kok ijik kafir meneh isih murtad. Niki ayat niki mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah kita ini sahabat dulu diwanti-wanti sama Gusti Allah, kon iku aja pisan-pisan murtad. Wong ayate Gusti Allah ya roh mbok diturunkan kepada kalian. Demikian juga Kanjeng Nabi Agung Muhammad yo ijik bersama kalian. Ini kepada orang beriman. Nah, ini juga kepada orang-orang yang murtad di zaman Nabi. Maka Allah mengatakan niki kebangetan wong nabi ini yo iji ana ayat-ayat iku masih diturunkan kok yo iji ana sing murtad. Jan itu memang makanya di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah itu Pak, kalau hati manusia sudah tertutup Pak, naudzubillah min dzalik, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Itu Pak. Makanya di zaman Nabi pun masih ada orang yang murtad. Naudzubillah min dzalik, dan ini menjadi peringatan bagi kita. Tidak ada jaminan Pak. Orang yang setiap hari iso maca ayat Quran, maca kitab gondrong, kitab gundul, kok gak murtad, gak ada jaminan. Gak ada jaminan. Ini adalah peringatan bagi kita. Bahkan keturunannya, mbahku wong kiai kabeh, gak mungkin anak-anakku putu-putu. Gak ada jaminan, Pak. Berapa banyak Pak orang-orang yang naudzubillah ya, bahkan dari kecil di pondok pesantren itu akhirnya besarnya murtad. Naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati Pak, ini dijaga betul keimanan ini. Allah memberi peringatan. Kon jangan sekali-kali murtad dari agama Allah padahal kamu hari-hari membaca ayat Al-Qur'an. Makanya enten niku ada kisah di bulan Ramadan Pak. Bulan Ramadan tambah murtad. Alhamdulillah. Ini makanya mahalnya hidayah Pak ya. Makanya kita setiap hari ketika kita baca, ketika sholat Pak, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita baca ayat ini Pak, hati kita betul-betul kita merasa butuh terhadap petunjuk dari Allah. Karena tanpa petunjuk dari Allah Pak, sudah berat Pak, berat. Dan seringkali memang ujiannya luar biasa Pak. Ada orang Islam Pak, ahli masjid sakit, didatangi oleh pendeta, diobati, waras, langsung Pak, ketel Pak. Maaf Pak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun orang kafir, ingat, maka mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah serendah-rendahnya makhluk. Jadi Allah sampaikan ulaika hum syarrul bariyah. Ingat, sehebat-hebatnya itu adalah untuk menipu kita, menguji kita. Ya memang diberi itu, yang membuat seperti itu siapa? Ya Allah. Kita diuji Pak. Masya Allah. Makanya nanti belum kalau Dajjal datang Pak. Dajjal datang, ikut Dajjal langsung kaya, ikut Dajjal langsung waras sehat, nggak ikut Dajjal langsung mati. Nah, iya, langsung kelaparan, langsung sakit-sakitan, langsung mati. Nggak ikut Dajjal. Kalau seperti ini ujian dari Allah.
Makanya orang yang beriman itu nafikan yang tampak oleh mata, yakini yang difirmankan oleh Allah. Itu durung dajale durung metu. Lagi kewan cilik ya wis dobane masjid. Insyaallah. Mbiyen niku padahal salaman niku lho menggugurkan dosa. Sekarang itu lebih takut kena penyakit daripada digugurnya dosa lho, wedi sane. Ya Allah. Silaturahmi, Pak. Masya Allah. Maaf ya, saya nggak menerima tamu. Masya Allah. Apa matamu? Cuman nggak menerima tamu. Apa matamu? Astagfirullahaladzim. Dan itu loh ya Allah. Kalau ini pamitan sederek ya. Saya pengen silaturahmi, maaf ya saya nggak menerima silaturahmi loh. Ada dulurku dewi, tapi senes dulur kandung ya, dulur kandung welcome. Kalau nggak hukum, Masya Allah. Padahal tamu itu membawa rahmatnya Allah. Hari ini tamu pun ditolak, rahmatnya Allah ditolak. Masya Allah. Belum lagi yang lain-lain ya. Ini gila. Allah alam ini apa kaki tangan ini dajjal. Makanya yo protokol yo diikuti tapi yo jok nemen-nemen lah, nggih, jok nemen-nemen. Gak usah wedi-wedi, pun kok ora ono sing kena penyakit kejaba sudah ditakdirkan oleh Allah. Pak Noval harus membuktikan. Saomah positif, Pak Noval negatif loh. Sudah membuktikan. Nah, nenggone iklane kan jempok tok kan wis langsung lah. Pak Noval wingi 2 minggu niku mboten jempok Bu Noval blas. Wah iki pertanyaan sing rada. Mboten jempok blas Pak, mboten jemplok. Nek ning gone iklane lho, Bu Noval ngegekne wedang. Disuguhne Pak Noval kan iki langsung transfer niku. Di iklannya lho ya. Wingi 14 dina jenengan digene wedang mboten Pak. Oh biasa lho gitu. Niki bukti. Sing kenek niku nggih sing pun ditakdirne kalih Gusti Allah. Makane mboten usah wedi-wedi. Walaupun nggih enten ya sing lara niku diterne ning rumah sakit waras, sing ngeterne tibake meninggal nggih enten. Soale memang takdire ngoten. Termasuk wingi Mas kula, Mas Ipe ngoten niku. Mbak Yu sing lara dhisik diterno nang rumah sakit. Nggih lara dhisik diterno ning rumah sakit. Begitu terno mlebu rumah sakit, Mbak Yu berangsur-angsur baik, sembuh. Gak beberapa lama Mas kula masuk rumah sakit. Sakit ya itu. Ya karena ya memang sudah takdirnya datang. Tuh, akhirnya dipanggil Allah, mlebu rumah sakit Rebo, budale dina Minggu. Berangkat menghadap Allah. Loh, sing saomah persis suaminya ya Mbak Yu kula niku, sing suamine Mbak Yu niku. Jan teges waras wiris, gak enek belas. Padahal sak omah bulet bendino. Dan iki nyon sewu, niki Mas kula niki rada anu sithik. Yo nyon sewu. Wis gak tau protokol-protokolan. Mas kula niki sing sitoke ning Mas Ipe niki gak tau protokol-protokolan. Wis pokoke bismillah apa jare Gusti Allah. Wis tak serahne aku. Mati saiki wis gak apa-apa. Ngono. Tambah gak mati.
Keliru. Wah, bener keliru. Ya ini ku memang absennya maksud tunggale niku wae. Ngoten, masyaallah. Makanya ini sebenarnya bukti kita. Makanya nggak usah takut, nggak usah khawatir. Protokol ya tetap kita ikuti. Protokol tetap kita ikuti, tapi jangan takut. Sudah. Apa yang menimpa kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah Muhammad, tidak ada yang mengenai kepadaku berupa musibah kecuali apa sudah ditakdirkan oleh Allah. Mantep hati, Pak. Mantep hati. Allahu Akbar. Wa kaifa taquluna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa ma lakum la tu'minu billahi far rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Ayat yang ke-101 ini sesuai dengan juga Al-Hadid ayat 8. Ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berpesan kepada kita supaya kita jangan sampai murtad dari agama Allah, padahal hari-hari kita membaca ayat Allah dan Rasul bersama di antara kita. Masya Allah. Sekarang Rasul sudah tidak ada bersama kita, tapi sabda-sabda Rasul ada bersama kita. Terkait dengan ayat ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li ashabi yauman ayyul mu'mini ajabu ilaikum imanan. Jadi di dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat pada suatu hari. Pertanyaannya, iman orang mukmin yang paling mengherankan itu imannya siapa? Iman siapakah yang paling mengherankan wahai sahabat-sahabatku? Maka sahabat menjawab, malaikat, al-malaikatu. Maka Nabi menjawab, wa kaifa la yu'minu wa hum inda rabbihim. Ya, tidak mengherankan itu kalau malaikat. Wong mereka berada di sisi Tuhan mereka, setiap hari komunikasi dengan Gusti Allah. Nak beriman ya jelas tidak mengherankan. Kemudian wazakaru al-anbiya ya Rasulullah. Mereka kemudian menyebut, kalau begitu para nabi ya Rasul. Maka Nabi Muhammad pun menjawab, ya itu tidak mengherankan. Wa kaifa la yu'minu wal wahyu yunzilu alaihim. Itu enggak mengherankan dong, wahyu juga setiap hari turun kepada para nabi para rasul. Ya jelas beriman para nabi para rasul. Maka sahabat menjawab lagi, fanahnu, kalau begitu kami ya Rasul. Maka Nabi pun menjawab, bagaimana? Wa kaifa la tu'minu wa ana baina adhurikum. Bagaimana kamu enggak beriman sedangkan saya berada di depan kalian, ada di sekitar kalian, ada bersama-sama kalian. Enggak mengherankan. Nah, maka sahabat bertanya, fa ayyun nasi ajabu imanan. Kalau begitu siapa ya Rasul yang paling mengherankan imannya? Masya Allah. Maka Nabi menjawab, qaumun yaji'una min ba'dikum, yakni kaum yang datang setelah kalian. Yajiduna suhufan yu'minuna bima fiha. Mereka hanya menjumpai kitab-kitab Quran, suhufan ya, lembaran-lembaran. Mereka hanya membaca dari lembaran-lembaran Al-Quran, lembaran-lembaran hadis, tapi yu'minuna bima fiha, tetapi mereka beriman kepada Allah, kepada apa yang ada di dalam kitab-kitab Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Niki Nabi pun mengatakan, Pak, kita umat akhir zaman ini dipuji oleh Nabi yang mengherankan imannya. Luar biasa. Makanya kita syukur seakai-akai syukur diberi anugerah kita ini berada di dalam agama Islam, pegang erat-erat agama ini, jangan sampai lepas. Maka dari itu pesan Allah yang terakhir, Pak. Pesan Allah yang terakhir, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ini
pesan terakhir dari Allah. Jadi di dalam poin ayat 111 maka dan barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, berpegang teguh pada Allah, faqad hudiya, sungguh dia telah diberi petunjuk ila sirati mustaqim, ke jalan yang lurus. Niki termasuk kunci, Pak. Enek udan, enek angin, enek gluduk, enek corona, enek bom, enek apa wae, cekelen sing kenceng agamane Gusti Allah. Wis to. Ngomong sugih, larat, apa wae keadaan, seneng susah, waras lara, agamane Gusti Allah niku dicekel. Ojo sampai wa ma hadza fal i'tisamu billah wa tawakkulu alaihi huwal amudah fil hidayah. Niki Pak, kuncinya nek ngene Ibnu Katsir dawuh nih, berpegang teguh kepada Allah dan berserah diri kepada Allah itu adalah tiang untuk mendapatkan petunjuk. Jadi supaya petunjuknya Allah tetap berada di antara kita, kuncinya menurut Ibnu Katsir adalah kita senantiasa berpegang teguh dengan perintah-perintahnya Allah. Perintah-perintahnya Nabi dicekel kenceng-kenceng. Terus wa tawakkal alaihi, berserah diri kepada Nyun sewu nak dina niki tawakale teng ngene obat. Dina niki tawakale ning nggone bondo. Tawakale ning nggone pangkat jabatan. Tawakale ning nggone dokter. Nah niki Pak, sulit untuk berpegang teguh dengan agama Allah. Makanya serahkan diri kita kepada Allah niki kunci atau untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wal uddatu fi muba'adatil ghawiyah, dan menjauhi perkara-perkara yang sia-sia. Niki kunci untuk mendapatkan hidayah lagi, Pak, dari Allah. Hindari dari perbuatan sia-sia. Wal wasilatu ila rasyad, dan kita senantiasa berada di dalam suasana yang mendukung untuk mendapat petunjuk dari Allah. Jadi adanya sarana prasarana yang menunjang kepada kita untuk taat kepada Allah, termasuk suasana seperti ini. Ini adalah sarana yang menunjang supaya hidayahnya Allah tetap ada pada diri kita. Masya Allah. Maka dari itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tadi kuncinya, pegang teguh agama Allah, perintah Allah, sunnah Nabi dipegang teguh, serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhkan dari perkara yang sia-sia, apalagi perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang keempat, senantiasa letakkan diri kita di dalam suasana ketaatan kepada Allah. Insya Allah kita akan terjaga. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Ayat Cina selesai. Nggih. Awake dhewe niku Pak ora iso sombong, ora ning sing iso nilai Gusti. Mulane awake dhewe kalau ada orang ngomong begitu, nggih terus ngoten. Tapi namun ini protokol tetap kita jalankan, tetapi protokolnya jangan sampai mengorbankan. Contoh, gara-gara taat protokol nggak sholat di masjid,
Ya ini kalau seperti itu jangan. Protokol masker tetap dipakai, sholat tetap berjamaah. Kalau bisa rapat, iki lebih baik karena perintahnya Nabi begitu, suruh rapat. Nak kontak ya salaman, no. Salaman aja tak apa-apa. Kenapa? Dengan izin Allah, asal yakin ya yakin. Dan nanti kalau pulang habis salaman sampean gaya hand sanitizer monggo silakan. Tapi jangan takut. Nyon sewu Pak niki bahaya tenan ya. Banyak kasus ini. Karena satu keluarganya positif. Akhirnya nopo Pak gak ono sing rambut Pak. Di rumah sakit berjuang sendiri menghadapi maut sendiri. Sampai ngoten Pak. Nanti kalau Bapak nyon sewu ada satu keluarga karena ketakutan dengan protokol wong tuane ning ngene rumah sakit dicul. Nauzubillah min dzalik. Nyun sewu. Nak wong tua sampean ngono Pak, beranikan diri. Bismillah. Saya yakin sama Allah, saya minta tolong pada Allah, masuk sana dampingi orang tua. Sampai dicul. Nauzubillah ono arek ngoten niku. Ya itulah harus diajari sifat isar, siap berkorban, bahkan siap mati untuk orang tuanya. Baru itu anak yang Masya Allah. Suami istri yang ngono, bojone loro kena covid, sing lanang budal dhewe. Soalnya serepe sampean akeh ajur lan iki ajur. Cok ngoten, amen terno. Cok dampingi di jalan. Walaupun dampinginya pakai protokol, tetap pakai protokol. Nah enek wong sing ngoten niku nggih monggo. Tapi diperingatkan saja. Jadi tetap ya. Nanti mungkin dia enggak sakit kan, tapi bisa jadi membawa virus. Tetap ya diperingatkan, ikuti protokol. Pakai pakai masker, pakai masker. Itu dan jauh usah wedi-wedi mau dididik nang dinding gembol hand sanitizer 5 menit ces 5 menit ces yo wedine rata-rata sing kenek niku ya sing wedi dhisik sing wedi dhisik ngene iki lane terlalu takut yo aja sembrono yo aja. Yang penting dalam suasana seperti ini jaga untuk diri kita ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah kabeh gak gelem jamaah ning masjid, kita jamaah ning masjid. Kalau ada orang lain Pak saya ya monggo. Karena keyakinan nggak bisa dipaksakan. Masih sak omah loh, masih anakku dhewe. Ternyata loh tingkat keyakinan loh gak iso tak dipaksa. Ya kita harus bangkitkan semangat. Soalnya secara psikologis arsitektur tubuh manusia ini Pak, kalau Gusti Allah dibangun dengan struktur yang berbeda-beda. Walaupun secara prinsip sama, tetapi struktur emosional, struktur psikologis, fisik sama. Ya duwe jantung, duwe paru, duwe macam-macam, tapi secara psikologis itu strukturnya berbeda-beda. Enten wong sing luar biasa ya, overprotective. Ada seperti itu. Makanya kita berusaha memahami lah orang lain. Nah enek wong ngono ya sudah disalahno. Ya memang seperti itu, kita doakan supaya kekhawatirannya dihilangkan oleh Allah. Makanya sering ngaji. Nah sering ngaji dan ngaji ini sing menggiring kepada ketauhidan. Nah, gak menggiring ketauhidan ya. Saya ngaji ya tambah saya wedi. Makanya ngaji yang menggiring kepada ketauhidan supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini insyaallah ya, untuk membantu kita menopang kelemahan psikologis. Makanya kalau orang itu sudah rohaninya tinggi, Pak, maka kekuatan rohaninya itu mampu menopang kekuatan psikologis, bahkan mampu menopang kekuatan fisiknya.
itu kalau kekuatan rohaninya kuat. Tapi kalau kekuatan rohaninya ini lemah, Pak, ini membebani psikologinya membebani fisiknya. Ibaratnya orang mati iki wis mati dhisik. Orang mati iki wis mati dhisik. Soalnya lagi metu koma wis ngejer. Wis ngejer iki kok. Virus di mana-mana. Waduh, ketakutannya luar biasa, disemprot kabeh, enggak semprot apa iki? Keliru semprot hamatan apa. Wingi kan nanten. Saniki kan beredar, hati-hati niku nggih. Ana apa niki? Sing obat semprot mulut niku jarine hidrogen peroksida. Niki beredar nih. Nggih. Itu termasuk sebenarnya disinfektan ya. Hati-hati menggunakan itu, harus digunakan secara hati-hati karena hidrogen peroksida itu nanti justru akan mengiritasi Pak, organ pernapasan. Karpe mateni corona, akhir mateni awak dhewe. Hati-hati ini. Makanya sekarang kan banyak orang dalam keadaan seperti ini kan mencari kesempatan dalam kesempitan. Pokoknya nak iki anti corona laris bapak dino ini. Tapi ya hati-hati, didelok dia. Ini beredar nang nggone YouTube ngono Pak. Dia membuktikan dia tinggal di tempat apa nang nggone tempat karantina itu selama berapa hari dia tetap dicek negatif. Soalnya apa? Dia pakai ini Pak, spray. Memakai nama jenenge istilahnya ning gone pasaran aku lali, tapi unsur kimia di dalamnya adalah H2O2, bukan H2O tapi H2O2, hidrogen peroksida. Padahal hidrogen peroksida itu biasanya digunakan untuk pemutih Pak, clean Pak. Itu jenis disemprot itu clean, tapi komposisinya itu sangat rendah. Jadi cangkeme sampean, gorokane sampean karo irunge sampean disemprot bayi clean. Lah ngono bangga ning ndi-ndi. Untuk jangka pendek enggak masalah, Pak. Jangka pendek masalah. Hati-hati dalam penggunaan dosis yang lebih jangka panjang. Kenek paru-parunya wae. Mulane ngene iki, Pak. Hati-hati. Makanya jangan berpegang teguh kepada makhluk, tapi berpegang teguh kepada Allah. Nak berpegang teguh kepada makhluk dikira itu membawa kebaikan, ternyata membawa efek samping. Ya ini yang kita sering tidak antisipasi. Hari ini wong loro langsung obat, wong loro sama obat. Padahal kan kadang-kadang sakit itu nggak perlu harus ada obat. Tapi gara-gara begitu loro obat, karena kita tidak bergantung, berpegang teguh kepada keyakinan, ketawakalan kepada Allah, berpegang teguhnya pada obat, loro titik obat, akhirnya tubuh kita ini Pak, imunnya justru lemah. Karena self atau herd immunity-nya itu tidak berkembang di dalam tubuhnya. Senantiasa dia membutuhkan antibiotik dari luar. Dan ini Pak secara medis makanya nek loro ya aja kesusu diobati lah. Sing paling obat manjur niku niki enten banyu putih, wacana Al-Fatihah sampean ombe. Nah, niki antibiotik. Paling ngono sedekah. Antibiotik sedekah. Ngoten nggih. Ngoten mawon. Sampai jam 6 yo. Nggih. Sinovac tak? Oh nggih, vaksin lagi. Kehalalannya gimana? Saya terus terang nggak ngerti Pak, karena saya juga nggak lihat prosesnya Sinovac seperti apa, komposisinya seperti apa. Kalau yang beredar macam-macam itu kan katanya, kita sendiri juga tidak bisa memberikan. Kita tidak sebetulnya Pak, kita ini tidak boleh memberikan justifikasi hukum sebelum melihat membuktikan sendiri Pak. Kalau sudah terbukti secara tes dan lain sebagainya memang mengandung babi, ya kita hindari. Itu begitu. Loh, Pak itu kan darurat.
Biasanya pakai dalil darurat. Nah, darurat kan halal. Nah, Imam Syafi'i darurat itu nak katene mati lah itu lagi darurat. Nak kan gawe kuwi mate itu gak darurat. Lah itu nak gak gawe kuwi mate darurat. Makanya itu hati-hati sebenarnya. Wallahu alam, saya kalau ditanya halal atau enggak, saya tidak tahu. Ya jelas jangankan kok Sinovac Pak. Kita sendiri telan obat, hati-hati. Kapsul Pak. Kapsul itu cangkangnya itu dari gelatinnya babi. Yang apa namanya, cangkang yang apa dari ini uner itu bikin dari rumput laut, cangkang kapsul. Makanya nak kapsul hati-hati gitu. Dan orang enek obatnya label halal ya. Orang enek ya obat label halal itu orang enek. Nah, ini makanya wis hati-hati lah gawe obat nak keplepet ngoten gak usah gawe obat. Obat-obat sing enak jamu Jawa ngoten mawon. Cabe kuyang ngoten nggih, kunir asem. Mawon niku terus napa niku kayu putih, jahe merah, bawang lanang. Iku sing cocok niku. Iku wis masyaallah. Efeknya mboten enten efek samping, efek depan. Nggih pun ngoten mawon nggih. Gak sida ditutup nggih. Kita tutup dengan doa majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.